Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bitta'ati wa nahana 'anil sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafirudz dzunubi wal khati'at. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadil ummati ila a'lal maqamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilillahi fanalu a'la darajat. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang Allah muliakan dan hormati para jamaah musalla at-taufiq rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Terutama sekali kita masih diberikan oleh Allah nikmat panjang umur dan juga nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita dapat menggunakan umur dan kesehatan kita ini dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesempatan sehingga kita bisa istiqamah di dalam amaliyah dan ta'lim kita. Dan mudah-mudahan berkah istiqamah kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan pada junjungan kita Habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yahlifunna in aradna illa al-husna. Wa la yahlifunna, dan sungguh bersumpah orang-orang munafik, in aradna, kami tidak menghendaki illa al-husna, kecuali kebaikan. Ay qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma aradna bi bina'i hadzal masjid. Mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kami menghendaki dengan membangun ini masjid illal ihsan, kecuali kebaikan. Illal mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman, wa huwa arifqu bihim fi tawassu'ati ala ahli dha'fi wal 'illati wal 'ajzi 'an idhihabi ila masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka sebagai bentuk kasih sayang mereka terhadap orang beriman, supaya lebih memudahkan mereka terhadap utamanya orang-orang yang lemah dan juga orang-orang yang ada penyakit dan orang-orang yang tidak mampu untuk berangkat ke Masjid Quba, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan orang munafik. Ujar orang munafik, bahasa kitanya, wahai Rasulullah, kami bangun masjid ini kan ada niat lain kecuali kebaikan. Kami kepingin orang-orang yang lemah, orang-orang yang tuha, orang-orang yang pindah uzur sudah, orang-orang yang pada hawa ke Masjid Quba supaya nyaman, ada masjid yang parah. Makanya kami membangun masjid, padahal tujuannya bukan itu. Tujuannya hendak merusak. Tujuannya mereka bukan apa yang mereka sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbohong terhadap Rasul. Dan ciri khas orang munafik ini memang idza hadatsa kadziba. Apabila mereka berkata, mereka berbohong. Orang munafik itu sudah menjadi makanan hari-hari berdusta. Biasa aja berdusta, menjadi sudah hal yang bukan asing lagi bagi mereka.
sedangkan kita orang beriman. Berdusta ini jangan sampai jadi kebiasaan. Orang berdusta itu pian awal-awalnya mungkin inilah inya beruntung, tapi akhir-akhirnya inya rugi kayaknya. Kayak jualan tuh yang berdusta, payu habis paling sampai 2 kali, habis itu kada payu lagi, itulah. Nah jadi biar aja walaupun artinya kada banyak, kalau kita bawa satu ujungnya hasilnya yang penting jujur daripada ujungannya banyak tapi mendustai orang. Ada datangan lagi orang kan, tahu mendustai orang. Bukan apa aja ini haruan aja, asli haruan, asli benar ya. Orang kada tahu haruan, boleh ke rumah. Sudah kan orang ini sudah nanya, biasa saya otoman. Nah, ada tahu di haruan ya, ada nama itu tuh pedagang mendustai pembeli, itulah. Nah jadi orang munafik ini berdusta terhadap Rasulullah. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah menjadi saksi sesungguhnya mereka itu benar-benar berbohong, dusta fi halfihim, di dalam sumpah mereka. Nama Allah Asy-Syahid, Allah yang menyaksikan, yang maha menyaksikan. Maksudnya apa? Al-Alim, Al-Basir, As-Sami', Ar-Raqib. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengintai. Semuanya inilah makna daripada Asy-Syahid. Artinya segala sesuatu apapun yang disembunyikan atau dinampakkan oleh orang munafik senantiasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang mereka nak mendustai Nabi. Kenapa? Allah nak memberitahu kepada Nabi bahwa mereka itu adalah bohong. La takum fihi abada, kata Allah, janganlah kamu bersembahyang di masjid itu. Ay la tusalli fi dzalikal masjidi abada. Janganlah engkau wahai Rasulullah salat di masjid itu selama-lamanya. Artinya ketika mereka memujuk Rasulullah, maka Rasulullah ini rasa kasihan juga. Tapi Allah turunkan ayat ini sebagai larangan agar Rasulullah jangan sampai sholat di masjid mereka. Ruya anna ulama qabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk. Nazala bi Diawan wa huwa mawdi'un qaribun min al-Madinah. Diriwayatkan bahwasanya manakala Rasulullah kembali dari peperangan Tabuk, Rasulullah singgah, Rasulullah mampir di tempat yang namanya Diawan. Itu adalah satu tempat yang dekat kota Madinah. Fatahul munafiqun, kemudian Nabi didatangi oleh orang-orang munafik. Wasaluhu ityana masjidihim. Kemudian mereka meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah mendatangi masjid mereka. Fanazal alaihi sallallahu alaihi wasallam hadhil ayatu. Maka kemudian turunlah kepada Rasulullah ini ayat yang menyatakan bahwa Rasulullah jangan sampai sholat di masjid tersebut. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Malika ibn Daqsam wa Mu'an ibn Adi wa Amir ibn Sakan wa Wahsy. Maka Rasulullah panggil Malik bin Daqsam, kemudian Mu'an bin Adi dan Amir bin Sakan dan juga Wahsy. Faqala lahum, kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, intaliqu ila hadzal masjid az-zalimi ahluhu fahdimuhu wahrikuhu. Ujar Nabi Malik, Mu'an, Amir dan juga Wahsy, wanita itu datangi masjid nang orang-orang di situ zalim, robohkan itu masjid, bakar itu masjid. Wa fa'alu dzalika, maka mereka memperbuat yang demikian itu. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaj'ala dzalikal mawdi'a makana kunnasa tulqa fiha al-jif wal qumamah. Kemudian Rasulullah perintahkan supaya tempat yang bekas masjid tadi itu dijadikan tempat sampah. Nang di tempat itu dibuang bangkai binatang dan juga sampah-sampah. Sampai weh ini biar bekas masjid di Iran itu ada di dekat kota Madinah tuh, dekat Masjid Quba. Masjidnya bau sampah. Kenapa? Karena memang jadi tumpukan sampah. Anehnya itu pian bekas bakaran dari zaman Nabi sampai ini masih ada. Allah hendak menjadikan itu pelajaran bagi kita semua bahwa orang-orang yang membangun masjid bukan karena Allah, bukannya dapat kemuliaan, malah mereka dapat kehinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka membangun masjid bukan tujuannya nak mencari ridha Allah, tapi mereka hendak
merusak Islam dari dalam. Sama di Mekah tuh kubur Abu Jahal ya Allah tuh. Sampai ini lokasinya tuh baunya bau harok. Aku aja nak ziarah ke situ, bapak ziarah Abu Jahal ke situ. Nampak yang Abu Jahal ya. Alhamdulillah tempatnya pun bau. Allah dinampakkan oleh Allah orang-orang yang memusuhi Allah memusuhi Rasulullah. Ya, jadi itu ribuan tahun sudah masjidnya itu dibakar, diruntuhkan. Tapi ada bekas-bekasnya kayak hanya dibakar saja. Wa mata Abu Amir al-Fasiq bisyam kan sarian ghariban wahidan. Dan akhirnya Abu Amir yang memerintahkan membangun masjid, Abu Amir yang fasik ini itu meninggal, mati di Syam, bikin syirik. Seorang terasing, nya kan orang kafir, tapi memerintahkan orang-orang munafik untuk membangun masjid saingan untuk memecah belah umat Islam yang ada di Masjid Quba. La masjidun usisa ala taqwa, sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa. Maksudnya Masjid Quba Buni aslu ala ta'atillahi ta'ala wa zikrihi, itu dibangun atas dasar taat kepada Allah dan untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah min awali yaumin, sejak hari pertama didirikan, min ayyimi ta'sisihi faqad assasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad assasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjid Quba wa shalla fi ayyam muqami bi Quba wa hiya yaumul itsnin wa tsulasa wal arbi'a wal khamis. Sungguh Rasulullah membangun Masjid Quba dan sholat di Masjid Quba itu selama beliau tinggal di sana. Yaitu Rasulullah tinggal di sana hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari. Rasulullah membangun Masjid Quba bersama para sahabat dan juga Rasulullah sholat di sana. Nah kemudian setelah itu wa kharaja sabihatal jumu'ati fadakhala al-Madinah. Kemudian Rasulullah keluar pada waktu pagi Jumat masuk kota Madinah. Sebelum masuk kota Madinah, Rasulullah ini dari Masjid Quba berangkat sekitar perjalanan 3 km. Nah, disitulah ada tempat yang namanya Wadi Ranuna namanya. Dari Masjid Quba sekitar 3 km. Nah, disitulah pertama kali Nabi kita Muhammad SAW sholat Jumat bersama para sahabat. Pertama kali sholat Jumat dikerjakan itu jaraknya sekitar kurang lebih 3 km dari Masjid Quba, itu di tempat yang bernama Wadi Ranuna, lembah yang bernama Ranuna. Nah, di situ sholat Jumat pertama kali. Dan Rasulullah khutbah Jumat pertama kali di tempat itu. Waktu di Mekah belum lagi sholat Jumat. Kenapa? Karena kaum muslimin masih sedikit, karena pergerakan kaum muslimin masih terbatas. Ketika hijrah ke Madinah, nah setelah hari Jumat pertama di Madinah, kan mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah hari Jumatnya itu maka Rasulullah bersama para sahabat diperintahkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Nah jadi sholat Jumat ini keistimewaan bagi umat Islam. Makanya jangan sampai peraya sembahyang Jumat. Kemana kami di masjid kan ada? Aku sama yang di Makkah kami. Ada monjon sih. Apabila orang tuh 3 Jumat coba uzur kali sembahyang tambah uzur, itu kaum munafikin. 3 Jumat hilang. Karena ada 3 Jumat, karena dakwah kondisi gawat corona. Karena kalau sembahyang Jumat. Ingat, kita percaya, kita yakin memang ada, tapi jangan terlalu abdul, jangan terlalu dipikirkan, supaya awal kita sehat terus. Pikiran positif aja. Jangan terlalu menonton berita, itu rasanya. Mau menonton berita. Karena kata usahaan, daya tahan tubuh menurun, imun tubuh menurun, selesai. Kadang-kadang corona tapi merana sih. Ada
artinya kita tetap hati-hati, waspada, tetap disuruh, bagus jaga kesehatan, konsumsi madu bagus, konsumsi bagus dikonsumsi madu tuh. Banyak minum air putih, air hangat, bawang goreng minum lah. Nah, banyak minum banyak putih, bawang goreng tuh belum sembahyang subuh minum. Bersihkan gigi kan ada bisa tasarah ya. Muntahan ya, nah, supaya awaknya sehat. Karena dulu almarhum wakil wali kota Nusirwan itu bawa obat sampai ke Jepang, disuruh disuruh banyak minum air putih jadi sempat beberapa kali ngisi di rumah mama Sidin. Nah jadi pas ketemu, jadi Sidin tuh disuruh banyak minum air putih, entah diamalkan atau kada. Nah kita bagus tuh banyak minum air putih. Tapi nang hangat kayak aja nang menggurak-guruk ya wah. Menggurak. Nang hangat aja nang nyaman aja. Walaupun pertama tuh kali nyaman loh. Tapi kalau sudah kebiasaan, rasa kali nyaman nang ada minum sudah kebiasaan tuh jadi awak kita dingin, awak tuh minum nang hangat tuh. Kayak madu sendok 2 sendok lah. Madu tuh ada efek sampingnya tuh lah. Nah jadi bagus aja madu tuh. Tapi madu asli. Jangan madu baikong. Kalau madu baikong, bacaan piring naras tuh. Itu asli banget tuh. Madu asli itu. Nah, ini jadi jaga kesehatan. Karena nih kalau kita kemudian bicara kita lihat ini sudah pindah lain sudah. Jadi kita jaga. Besokan pindah ujung-ujung warga, jangan mengadar terus. Besokan madar aja goreng. Nah kembali lagi. Jadi sholat Jumatnya adalah merupakan satu karunia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Saking mulianya sholat Jumat, Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Orang-orang yang beriman apabila disuruh untuk mengerjakan sholat Jumat maka datangilah, bersegeralah kepada zikr ila sholat, kepada sholat Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Apabila orang sudah adzan, kita nang wajib Jumat, jangan lagi transaksi jual beli. Kada boleh tuh. Lain bibinian, ada wajib Jumat. Ujar Nabi kan al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa ala arba'atin abdin mamlukin aw imra'atin wa imra'atin wa sabiyyin wa maridin. Salat Jumat itu hukumnya wajib atas setiap orang Islam kecuali 4 macam manusia yang akan wajib. Siapa? Yang pertama hamba sahaya, ada lagi. Yang kedua perempuan, yang ketiga kanak-kanak, yang keempat orang garing. Boleh kada Jumat. Perempuan kalau nyampe Jumat bang bolehkah? Boleh. Sahkah? Sah. Bayang juhur kada lagi? Kada usah. Tapi ada tempat nang balain, jangan bakajal di lelakian. Bakajal di para kaya, kau lama tuh. Kain nih, bini siapa ini? Allah. Sah kan memang sah aja dengan Jumatnya. Binian sah. Tapi kalau di sini kada usah biasa. Nyorangan bakacil juga. Jangan orang kalau negeri nolakan berkahnya yang ke belakang aja ini siapa? Bahkan ada satu malaikat yang khusus mendoakan bagi umat Nabi Muhammad yang mengerjakan sholat Jumat. Ketika hari Jumat orang-orang berangkat sholat Jumat, ya malaikat Allahumma ghafir liman shallal jumu'ati min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ampuni bagi orang yang sholat Jumat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sholat Jumat, yang kita hendak mandi nih, kita mandi nih anak berangkat Jumat, mandi kita. Maka jangan Nabi apa? Man igtasala yaumal jumu'ati kuffirat dunubuhu wa khatayahu. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, diampuni, dihapuskan dosa-dosanya dan kesalahannya. Makanya Jumat ke masjid jangan kada mandi. Kuliah mandi dingin dia.
kita diampuni dosa mandi tuh ya. Bolehkah sekali mandi junub? Agak sarap ya naik. Nah, mulai jadi masalah itu. Nah, niatnya bang salah satu saja. Nah, untung benar ya. Beribadah hari Jumat. Kemudian kita memotong kuku. Ini sunnah hari Jumat. Ulun membaca dalam kitab Al-Jauharul Maut. Barang siapa yang memotong kuku di hari Jumat, Allah keluarkan dari dirinya penyakit, Allah masukkan kesembuhan. Itu bila hari Jumat. Penyakit dikeluarkan oleh Allah, obat dimasukkan membatang tubuh kita. Makanya orang memotong kuku hari Jumat cenderung lebih sehat ketimbang memotong kuku di hari lain. Hari Jumat, apabila kita hendak dihindarkan oleh Allah dari kefakiran, hendak dihindarkan oleh Allah dari sakit mata, hendak dihindarkan oleh Allah dari penyakit baras itu penyakit kusta, hendak dihindarkan oleh Allah dari penyakit junun, gila, maka motong kukunya hari Jumat, tapi caranya beda. Kalau kebiasaan kita cari Imam Syafi'i, Imam Ghazali itulah telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, ini yang biasa. Kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari, baru terakhir ini. Motong kuku itu ada sembarangan aja, ada caranya. Nah kemudian bila kita hendak terhindar dari kesusahan, hendak terhindar dari sakit mata, hendak terhindar dari penyakit kusta, hendak terhindar dari penyakit kegilaan, maka caranya khawabis. Khawabis itu ringkasan. Khaknya khinsir, mulai kelingking. Waknya wusta, jari tengah. Kemudian alifnya ibham. Bahasa Sulaid, inilah bahasa salam. Kelingking, wusta, ibham. Khinsir, wusta, ibham. Kemudian baknya biskan, baknya finsir, jadi manis. Sinnya sababah, jadi telunjuk. Nah itu caranya, insya Allah ada sakit mata. Nah, insya Allah para jakian dihindarkan oleh Allah dari kesusahan. Tapi caranya gitu, motongnya darilah khinsir, kemudian wusta, tengah, bahasa Indonesia aja mana-mana. Kelingking, jari tangan, ibu jari manis, telunjuk. Ingat pak sudah? Santai ya. Kelingking, jari tengah, ibu jari manis, telunjuk. Maka ini keutamaannya besar beli caranya namanya itulah. Nah, motong pokok sama aja. Nah, jadi jangan barang motong pokok lah. Nah, mucai sih motong pokok kalau caranya sebelah kasihnya. Ada aturannya juga motong pokok itu tuh hari Jumat mulia. Ulun sudah pernah sampaikan, amun kawan nama motong makan tuh mamaknya, mun ada mamaknya. Bini kita nama motong, nang mana berisi bini, mun kau bini motong. Kenapa garam? Rasulullah pernah wasiatkan pernah menasihati kepada Fatimah, menyampaikan kepada Fatimah, ya Fatimah, ayo mamra'atin dahanat rasa jauziha wa lihyatahu wa qasat syaribahu wa qalamat adhafirahu illa saka Allah ta'ala min ar-raqiqil makhtum wa hawana Allah 'alaiha sakaratil maut wa tajidu qabraha rawdatan min riyadil jannah. Wahai Fatimah, siapapun perempuan yang meminyaki rambut suaminya, satu amalannya, minyaki rambut lagi. Meminyaki janggut suaminya, memotongkan kumis suaminya, memotongkan kuku suaminya, melainkan itu perempuan Allah minum, kayak Allah beri minum hari kiamat. Mirraqiqil matum, minuman khamar yang jernih, yang tidak pernah dibuka, tidak pernah disentuh oleh manusia. Dan Allah mudahkan dia seketika sakaratil maut, dan ia akan mendapatkan kuburnya menjadi taman surga. Itu dalam kitab Uqudul Jain. Amalannya apa? Pertama, minyaki rambut laki.
Laki misalnya hendak turun semain Jumat minyaki ambil minyak tanjung. Ya lah. Kalau kada ada minyak tanjung minyak lanjar. Minyak mau berhari kita sekolah kalau waktu SD menang seumuran ulun pian minyak lamak tuh tuh. Minyak lamaknya bukan minyak bimole, itu minyak nang nyiur nang kulahan itu nah. Ya Allah tuh, nah itu aja nah. Bilanya kada ada di botol habis dirinjing diambil nah. Yang penting rambut cuma cilangnya kayak orang. Allah bahari pian beriman sekolah ada panding omak tadi rapia nih tuh nah. Dikatakan bahari Allah, maka kan mau ada nang rapi kayak dari pembukaan gitu jauh gitu. Ya berhari kita sekolah zaman kita tuh ya Allah. Ini berlipat deh. Namanya SMA berlipat sini lah. Oh berlipat sini lah. Ya Allah. Rambut nang kayak topi pisah nih tuh. Pipiniannya nampak karol kemarin itu. Nang potongan berputar-putar. Bilainya apa tuh jarak ikal mana tuh? Bila kada ikal diikal-ikali kalau tuh nang bau hancing obatnya tuh lah. Allah. Bahari itu. Meminyaki rambut laki atau yang meminyaki jenggot laki dirapikannya janggut laki. Amun laki bejanggut, amun bejanggut kada usah. Ini nang laki bejanggut. Atau dia mencukurkan kumis suaminya. Abahnya kumis biarnya terlalu tebal abahnya sedang dicukur. Nah, dicukurakan. Atau dia memotongkan kuku suaminya. Ya Allah, ini amalan supaya dapatkan di akhirat hayat mudah keluar roh, mudah sakaratil maut. Amalan ini supaya kubur ya Allah jadikan taman surga. Nanti di hari kiamat di dalam surga Allah kasih minum minar rahiqil maktum, minuman arak yang jernih, yang bersih, yang tidak pernah disentuh manusia, tidak pernah dibuka, minuman yang lezatnya luar biasa. Jadi Jumat Bibi Niani nanti caranya tadi lah potong makan kok abahnya. Tapi mau pindah kawur-kawur kan usah lagi biar kalau bisa potong. Masih khawas aja mau lihatan lah ya yang motong pakai jepitan itu jangan pakai parang karet jangan. Itu nah hari Jumat tuh biar. Nah kemudian lelaki yang bila hari Jumat berminyak harum, bawa minyak harum nah, bawa di kantong, nah, anak masuk masjid minyak harum. Barangnya minyak harum malaikat subuh kah, malaikat subur kah? Ya minyak harum kasturi kah, ternate kah, minitre kah? Jangan terlalu tajam baunya. Kawan kesal semangat mencium. Apalagi orang normal. Jangan terlalu tajam, ada yang tajam banget. Lembut aja, baunya nyaman aja. Kalau minyak harum kan minyak bener orang nggak jual lah. Makanan apa aja pasar minggu, pak hampur minyak harum. Nah kembali lagi. Nah jadi hari Jumat itu hari istimewa. Bahkan lu pernah sampaikan masa ini perkataan Ubadah. Kata Ubadah, Yaumul Jum'ah sayyidul ayyam wa huwa afdalu min yaumin nahri wa yaumi 'idil fitri wa yaumil fitri. Hari Jumat itu adalah pengulus segala hari, dan di hari Jumat lebih afdal daripada hari raya Kurban, lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri. Wa fi khamsu khisalin, dan di dalam hari Jumat itu ada 5 perkara. Yang pertama fi khuliqa Adam, di hari Jumat itulah diciptakan bapak manusia Nabi Adam alaihi salam. Manusia pertama diciptakan Nabi Adam itu pada hari Jumat. Artinya ini mengandung rahasia luar biasa hari Jumat. Kemudian yang kedua, wa ubita wa fi ubita minal jannah ilal ar. Nabi Adam diturunkan dari surga ke muka bumi itu juga pada hari Jumat. Wa tuwfiya fihi, dan Nabi Adam meninggal dunia pada hari Jumat, wafatnya pada hari Jumat. Mudahan kita wafat hari Jumat dulu. Tapi jangan Jumat ini. Nah, anak Jumat ini angkat tangan. Tidak ada.
Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah ta'ala min adzabil qabr. Tidak ada orang beriman, orang Islam yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah pelihara, Allah hindarkan dia daripada azab kubur. Karena diazab dalam kubur. Tapi matinya bagus ya Pak. Mun matinya betajun di jembatan tuh. Aku aja nak mati hari Jumat di betajun nih mulai atas tuh. Guburnya ketungkang gitu bapaknya. Nah itu lain pula, orang bunuh diri itu kan ada istilah nang mati bagus itu lah. Orang bunuh diri itu biasanya bunuhnya matinya bergantung, karena di akhirat tuh bergantung aja. Gara-gara diputusi cinta oleh si Inor bunuh diri. Ya Allah, berapa bunuh diri? Bunga tak sekuntum, kumbang tak seekor. Bunuh diri, putusin kok. Menjalakan yang berlaki, cuma kasihan si utuh menangis saja terus. Ya nang bunuh diri berapa? Tunggui. Ada kalau banternya jembatan panjang bapaknya gadang. Ampak kahulu gak boleh pulang. Tumatan pujang aku mahadang. Sekali baru tak ada burung-burang. Mulai pujang mahadangnya. Sudah tak ada burung pujang. Baluknya barangnya lain. Sekali baru tak ada burung-burang. Nasib memang betul. Kembali lagi. Meninggal hari Jumat aman daripada azab kubur. Nabi Adam meninggal hari Jumat, wafatnya hari Jumat. Nabi kita lahir hari Senin, wafat hari Senin. Nabi kita Sidin bila hari Senin puasa. Nabi merayakan ulang tahun Sidin dengan puasa. Kita merayakan ulang tahun dengan doa. Jangan tiup lilin. Apalagi itu ya, Pian sudah umur 80 kalau sampai tiup lilin. Antara dua aja. Bilang ada wajah atau pajah juga, tapi karena gigi wajahnya. Nah, jadi tambah umur itu harusnya kita tetap akur, kan? Artinya ketika umur kita bertambah, maka itu berarti jatah hidup kita di dunia berkurang. Oleh sebab itu kalau usah nang bina terlalu rame ulang tahun tuh ya. Mendingan berdoa selamat. Kalau usah sebanyak-banyak udah selamat tuh cuma hampir berataan rumahan cukup sudah. Nasinya nasi padang buat cukup. Allah. Berdoa supaya umur itu berkah. Supaya sidinnya sehat, supaya sini kau beribadah, tenang didoakan. Amun doa istilah ada bin orang Tuhan, anak ulang tahun ke hotel, anak membooking hotel, bah ini mubazir, mendingan di rumah, iya anak yatim kah supaya berkah lah, santuni anak yatim di ulang tahun supaya ada bekal lah, supaya ada sanggup hari kiamat. Di hotel beramai-ramai mubazir, bapak juga. Jadi ulang tahun itu jangan sampai menyebabkan kita lupa bahwa umur kita ini berkurang, jatah hidup di dunia ini semakin berkurang, kesempatan kita berbuat ibadah waktunya semakin berkurang. Mudahan bila kita bertambah umur, bertambah ibadah kita kepada Allah. Balik. Jadi beruntung karena meninggal hari Jumat tuh ya. Kita masuk tanda husnul khotimah juga. Apalagi sudah meninggal hari Jumat, meninggalnya di masjid, waktu sembahyang, pulang waktu sujud, untung benar. Yang keempat apa? Yang keempat
wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu syai'an illa ataahu Allah ta'ala iyyahu ma lam yas'al isman aw qati'atur rahim. Di hari Jumat ada satu waktu yang mustajabud doa, waktu yang diijabah oleh Allah. Tidaklah seorang hamba memohon, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah di saat jam itu, melainkan Allah kabulkan permintaannya, Allah beri. Kapan itu waktunya? Mulai imam duduk di atas mimbar sampai selesai sholat. Itu waktu yang mustajabah. Makanya banyak berdoa. Jangan waktu sudah khatib duduk, HP jadi udah sampai berselfie lawan khatib. Allah. Kalau sembahyang Jumat jangan membawa HP, kecuali kita jauh. Ya Allah toh, kenapa ke rumah ini apa? Tapi kalau jauh, ada kamu membawa HP. Ulun kalau ulun misalnya ngisi jaraknya nang jauh, hajar bawa HP. Kalau nampak bawa HP. Hari Jumat nih, kenapa? Karena hari Jumat tuh sayang. Kalau kita mau udah HP, kemudian kita kada berdoa. Sedangkan di saat hari Jumat itu ada waktu yang mustajab. Ada waktu yang doa kita diijabah oleh Allah. Apalagi antara dua khutbah tuh berdoa di situ kita. Doa apakah? Nah bagus-bagus lah. Tapi yang bagus itu Allahumma ya ghani ya hamid ya mulia mutarabbi wa dunya fa'alina yurid tawani ni bi'ana rahmatika kama seperti kama siwak ambung kawak puji 70 hari Jumat. Maka luar biasa yang diberi oleh Allah. Tapi kalau imam biasanya paling banyak 7 kali aja. Kenapa imam kadang baca 70? Kalau imam baca 70 mau habis kuliah. Bahasa orang kan panjang banget. Biasanya ada 3 kali, ada 4 kali, tapi nang sebenarnya itulah padahal 7 betul lah. Tapi kalau supaya jemaah jangan bosan, biasanya dikurangi itulah. Nah, padahal sebenarnya bagus 7 baca itu. Ayo kabul doa sampai selesai sholat. Kemudian wa fihi taqumus sa'ah, pada hari Jumat lah akan terjadi kiamat. Kita kada tahu kiamat apabila, tapi insya Allah kada jauh lagi. Kenapa jadi kada jauh lagi? Karena kada ada umat setelah umat Nabi Muhammad SAW. Kita umat terakhir, kita yang paling dekat dengan kiamat. Tanda-tanda kiamat mulai nampak. Nampak perzinahan Nabi sudah. Karena ya turun harj, banyak terjadi pembunuhan sudah. Antaridul ammatu rabbataha, budak melahirkan tuannya sudah. Maksudnya apa? Ini adalah satu kata-kata kiasan. Maksudnya di akhir zaman banyak anak yang memperlakukan orang tua itu namanya pembantu. Makanya Nabi mengatakan budak melahirkan tuannya. Mama dianggap kayak pembantu. Pian main di rumah ulun aja lah malah, dia kalau usah di rumah pian. Ayo hajar mama. Tapi pang di rumah disuruh terus mak. Ulun enak bagawi lah, karena pian tuh nanti tapasan ada sekadung di belakang rumahnya. Karena main pian pemasak, karena pian baharaguan. Karena main jangan kada ingat lah pian nah piring yang banyak tuh basuhe. Nah setrikaan tuh ada 2 keranjang main. Itulah anak yang memperlakukan mama kayak pembantu. Kalau pembantu masih mending digaji, mama kada digaji. Ini Allah pada pernah pembantu lagi diperlakukan. Jangan ketujuh menyuruhi kuitan. Kecuali kehendak sidin aja main cucu sidin yang hendak. Ya, tapi kalau sidin kada bakal hendak kita nyuruhi baingon tuh tak lalu tuh. Nyuruhi mama terus macam-macam disuruhi. Hati-hati. Kayak apa kita memperlakukan orang tua kita di saat ini, itu gambaran kita mau diperlakukan anak di masa akan datang. Pian waktu ini rancak memberi mama abah duit kan anak pian kayak
juga bisa lebih daripada itu. Innallaha yujazi man barra biwalidayhi fid dunya qabla akhirah. Sesungguhnya Allah akan membalas anak yang bakti dengan orang tua di dunia sebelum di akhirat. Artinya apa yang diperlakukannya kepada orang tua, kayak itu juga anak memperlakukannya. Yang baik memberi duit tiap bulan, lawan orang tua tuh senantiasa bertakun kabar, lawan orang tua ancak memberi macam-macam, lawan orang tua membagiakan rumah, menukarakan keperluan sidin. Anak kayak itu gitu. Jadi kadang alih-alih kita mikirkan anak kita aku kayak apa, kenapa Tuhan kayak begitu orang tua saat ini kayak itu tuh anak kita jadi. Kenapa? Karena Nabi memandangkan birru walidikum tabirrukum abnaukum. Ya Nabi berbuat baiklah dengan terhadap orang tuamu, niscaya anakmu pun akan baik. Mafhum mukhalafahnya, kalau ikam kada baik, anak ikam pasti kada baik juga. Itu mafhum mukhalafahnya. Ini kesempatan kita. Kalau orang tua ada tuh biar itu kesempatan yang luar biasa untuk kita mencapai mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalur ridha orang tua kita. Mudahan mama abah kita masih hidup panjang umur, sehat walafiat. Nah meninggal dunia bang, mudahan kubur sidin diluasakan oleh Allah Taala. Kubur sidin diterangi oleh Allah Taala. Kubur sidin Allah jadikan taman surga. Ingat bila orang tua sudah meninggal tuh jangan cuma setahun sekali berhaul, jangan sembahyang hadiah. Kita malam Jumat baca semica tahlil hadiahkan. Kita baca Quran tiap pagi umpamanya hadiahkan. Kita tahu membaca zikir hadiahkan. Jangan cuma setahun sekali aja. Atau kita bisa sembahyang hadiah. Di mana kita ada waktu sembahyang hadiah? Kalau di majelis ulun itu nyaman. Kenapa? Karena tiap malam Rabu bertahlil gasan mama abah. Siapapun yang bertitip boleh. Jadi bertitip guru itu gasan mama abah ada tuh. Ada yang bertatap sudah daftarnya adalah berapa puluh itu. Bertitip itulah. Nah ini untuk mama abah 6 sudah meninggal dunia. Yang masih hidup jangan ditahlilakan. Anggap sidin kayak apa? Tangis dia nak. Menurut seorang sudah dalam kubur tuh anak ada mengirim. Kenapa anak ada mengirim bacaan tahlil, anak ada mengirimi hadiah, sedekah, pahala sedekah, anak ada mengirim bacaan Al-Quran? Karena seorang kada pernah mengirimi kayak itu orang tua. Anak kayak itu juga kan. Tunggu dalam kubur mana kiriman anakku pada datang. Tahu umat dalam kubur. Taumur itu bahasa Indonesianya termenung. Termenung masih kurang lebih pas menangis dalam kubur naudzubillah. Maka pada saat kita dipajang masuk kubur pada saat kita. Tapi mudah-mudahan nyaman di dalam kubur pada saat. Apa gerak amalan supaya nyaman dalam kubur? 4. Yang jangan sampai tertinggal. Yang lain banyak kali tapi 4-nya jangan tertinggal. Muhafadzatus shalah, jaga salat 5 waktu. Jangan pernah tertinggal. Jangan diremehkan, jangan dianggap modal utama supaya nyaman dalam kubur. Wa qiraatul Qur'an, baca Al-Qur'an minimal al-muluk, jangan tertinggal. Sudah sering diulang-ulang. Yang ketiga, wassadaqah, Anda bersedekah. Walaupun sedikit, karena ada duit. Sedekah, yang penting ada sedekah. Ada kena waktu ke masjid buat kotak amal. Ada kelanggar kotak amal buat, atau kena ada anak yatim beri kesenyan perwadai apakah sedikit. Yang penting ada sedekah. Ini nomor kita kubur. Kemudian yang keempat, wakaf 100 tasbih, banyakin baca tasbih. Baca tasbih jangan cuma di tahlilan aja, subhanallah subhanallah. Tapi kita di saat kita di luar daripada tahlil pun kita baca tasbih. Nah, kembali lagi. Nah jadi Nabi keluar dari Masjid Quba menuju kota Madinah sekitar 30 perjalanan sampai di tempat yang bernama Ranuna. Nabi di situ sholat Jumat pertama.
Sungguh ujar Allah tadilah, masjid yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah dari hari pertama dibangun, ahakun antaquma fi, adalah lebih patut, lebih berhak kamu sholat di dalamnya, ay antusatihi dzalikal masjid, untuk sholat kamu di dalam itu masjid, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Ada orang di dalam masjid itu yang ingin selalu membersihkan diri mereka, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah cinta terhadap orang yang membersihkan diri mereka. Maksudnya ayyarda anhum, Allah ridha kepada mereka. Mudah-mudahan kita dapat ridha Allah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, mudah-mudahan berkah panjang umur, sehat walafiat, Allah hindarkan dari segala bala, dari segala penyakit, dari segala musibah, dari segala wabah dan lain sebagainya. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa hadrat Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.